Inilah Bang Ito alias Muhammad Fitri. Dikenal sebagai wira swasta muda, sehari-hari juga sibuk mengajar sulap dan hipnosis. Kelasnya dibuka dari warung kopi ke warung kopi. Kali ini Bang Ito membuka kelas di salah satu warung kopi yang terletak di bilangan Jalan Boulevard. Pesertanya ada 8 orang, terdiri dari anak-anak muda. Seperti biasanya, kelas kali ini dibuka pada malam hari. Di kelas Bang Ito, setiap peserta akan diberikan materi dasar tentang sulap dan hipnosis. Mereka juga akan ditunjukkan dan diajari trik-trik sulap dan hipnosis. Materi pelatihan diberikan langsung oleh Bang Ito. Coba lihat betapa seriusnya anak muda ini memberikan materi di depan pesertanya. Bagi Bang Ito, hipnosis digunakan untuk hal-hal yang positif. Di kelas sulapnya, ia menggunakannya sebagai medium untuk melakukan atraksi. Karena itu, menurutnya hipnosis atau populer disebut hipnotis sulit dipisahkan dengan sulap. Bagi ayah 3 anak ini, mengetahui praktik hipnosis memiliki banyak manfaat. Mengatakan power of mind, kekuatan pikiran. Karena kalau kita bicara hipnotis, sebenarnya orang lebih terkungkung kesimpulan mereka melihat acara-acara TV. Padahal acara TV itu sempit sekali sebenarnya. Itu salah satu cabang dari hipnotis, yaitu stake hipnotis atau itu panggung, di mana stake hipnotis itu banyak trik yang bermain di situ. Nah, kalau kita bicara power of mind, kekuatan pikiran, atau orang lebih kenal bilang katakan ilmu hipnotis, hampir semua lini kehidupan masuk. Sederhananya gini. Menurut survei para ilmuwan, para praktisi, 90% penyakit itu disebabkan oleh pikiran. 90%. Sedangkan kita berbicara hipnotis, itu bermain dengan kekuatan pikiran. Tadi, mindset. Otomatis pada saat kita berbicara tentang apa ketertarikan saya dengan hipnotis, itu tadi bahwa pertama salah satu, 90% lebih penyakit bisa disembuhkan oleh pikiran. Itu pertama. Kedua, berbagai masalah, ujian, galau, penyakit medis dalam diri kita, itu akibat pikiran. Nah, kalau kita tahu bagaimana memindset, memprogram, memanage pikiran kita, maka kita akan lahirkan kehidupan kita yang bahagia, sejahtera, tenang. Merupakan keahlian mempengaruhi yang mengandalkan kekuatan pikiran. Dalam perkembangannya, pengetahuan ini banyak dipraktikkan di dunia medis dan psikolog. Tujuannya untuk mempengaruhi pikiran pasien agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Namun, pada sisi lain, keahlian ini seringkali pula digunakan untuk tindak kejahatan. Dalam hal ini, dipakai untuk mempengaruhi korban. Hipnotis juga memiliki sejumlah cabang. Lalu, bagaimana cara kerja hipnotis sebenarnya? Jadi kalau secara teori, hipnotis sendiri sebenarnya sederhana sekali, sangat ilmiah. Bahkan salah satu mata kuliah di psikolog, malah psikolog S2 itu belajar tentang hipnotis. Jadi kalau kita bicara hipnotis, itu tidak lepas dari 3 hal dalam otak kita. Yaitu pertama alam sadar, alam bawah sadar, kemudian ada namanya critical factor atau faktor kritis. Ini secara singkat saya jelaskan bahwa pada saat kita ngobrol dalam keadaan aktivitas sehari-hari yang santai, itu lebih banyak tanpa sadar, hampir sekitar rata-rata 80% kita aktifkan otak kanan kita. Otak kiri yaitu alam sadar. Cara kerja hipnotis adalah bagaimana memasuki alam bawah sadar atau menembus alam bawah sadar itu, di mana pada saat kita mau memberikan sugesti, memberikan afirmasi, memberikan nasihat kepada orang, yang nerima itu otak kiri, bukan otak kanan. Sedangkan karakter otak kiri itu analisis. Terlalu banyak kritiknya lah. Memori jangka pendek, ada orang ini hari dinasihati, besok udah lakukan lagi. Karena maksudnya di otak kiri, bukan otak kanan. Nah, bahasa dasar hipnotis adalah bagaimana cara menembus alam bawah sadar. Belajar hipnosis susah-susah gampang,
Prinsip ini dipraktikkan pula Bang Ito. Tak hanya di tempat praktiknya, bila dibutuhkan, ia bisa datang ke rumah dan mengajari kita pengetahuan dan teknik bermain sulap dengan hipnosis, tentu dengan tarif atau biaya. Dimanapun Bang Ito bisa mengajar trik apapun, seperti yang tampak di depan pemirsa. Bang Ito tengah mengajari para siswanya membengkokkan sendok. Bang Ito tengah mengajari para siswanya membengkokkan sendok, membuat orang tertidur, dan paling ekstrim berjalan di atas beling di bawah pengaruh hipnotis. Ada pula yang dihipnotis untuk ketahanan tubuh. Kekuatan tubuhnya diuji dengan cara terlentang di antara dua buah kursi. Serupa jembatan begitu pemirsa. Setelah itu, tubuh si siswa ditindih dari atas. Siswa Bang Ito ini tak mengalami rasa sakit maupun cedera. Tapi tentu, aksi ini hanya bisa dilakukan profesional yang telah mengerti dan memahami hipnosis dan sulap, seperti Bang Ito ini. Dengan keahlian yang dimilikinya, Bang Ito yang hobi membaca buku ini memang sudah belajar lama. Kalau secara teori, saya dari SMP sekitar tahun 95-94 saya belajar secara teori, kemudian prakteknya mungkin hampir 4 tahun yang lalu. Praktek. Nah, memang intinya ini barang ilmu, bukan ilmu teori, ilmu praktek. Artinya sebanyak apapun buku kita lalap, kita hafalkan tanpa teori itu nol usaha. Jadi memang justru jauh lebih bagus satu teori, saya mungkin satu buku tapi sampai 10 prakteknya. Ito termasuk orang yang telaten. Awalnya ia hanya berguru pada beberapa rekannya yang lebih duluan menguasai sulap. Namun ia lebih banyak belajar secara otodidak alias